Oke semuanya, kembali lagi di pelatihan persiapan kerja dengan saya Muhammad Hidayatullah. Ada pertanyaan dan ada juga yang ingin dibuatkan, yaitu ada juga yang kesulitan ya. Terus lagi saya simak, saya cek ya, tentunya dengan manual, cara manual itu sangat membosankan tentunya ya. Kita hidup ini kalau bisa secara mudah, kenapa harus yang sulit gitu loh ya. Oke, di sini saya ingin membuatkan berita acara serah terima, dan pada konteks ini saya ingin membuatkan berita acara serah terima ijazah. Di sini ijazah ini tentunya kita harus mencatat beberapa hal ya. Apa namanya, di sini ada ijazahnya apa, jenis ijazahnya, nama sekolahnya apa, nama di ijazahnya apa, nomor di ijazahnya berapa gitu ya, kondisi ijazahnya seperti apa. Nah, tentunya kalau kita kerja dua kali, maksudnya bekerja dua kali itu merekap data dan membuatkan berita acara serah terima itu nggak banget menurut saya ya. Ada caranya lebih singkat, artinya gini, kita bekerja dengan satu rekapan dan bekerja seolah-olah bekerja di dua tempat, artinya di dua aplikasi ya, baik Excel maupun Word gitu ya. Oke, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu berita acara serah terima. Nomornya saya kosongkan dulu karena belum ada, ini hanya buat contoh. Pada hari ini tuh bisa hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Tanggalnya tanggal berapa sesuaikan dengan kalender, bulan apa ini, tahun 2021 ya tentunya. Nah, di sini ada tulisan untuk tanggal menggunakan angka ya. Gitu. Kami yang mendatang di bawah ini nama Muhammadullah HRGA PT Global Motor Indonesia. Kalau ada departemennya silahkan, kalau ada direktoratnya silahkan isi ya. Selanjutnya disebut pihak pertama ya. Dan pihak keduanya siapa? Si pegawai atau si karyawannya. Oke, operator produksi dari departemen produksi, selanjutnya disebut ke pihak kedua. Oke, pasal pertama, berdasarkan keputusan Direktur PT Global Motor Indonesia tentang penyimpanan ijazah pegawai di PT Global Motor Indonesia, maka pihak kedua menyerahkan satu berkas ijazah kepada pihak ke-1 dan pihak 1 menyatakan telah menerima penyerahan dimaksud dengan rincian dan keterangan ijazah sebagai berikut. Di sini ada ijazah, nama ijazahnya ijazah SMA, nama sekolahnya SMN 01 Sukamakmur, nama di ijazahnya Hidayat, misal seperti itu, atau Muhammad Hidayatullah. Muhammad Hidayat atau siapa gitu ya, karena ini buat contoh aja, mungkin Hidayat Hidayat, nomor ijazahnya ini gitu, DM bla bla. Kondisi ijazahnya gimana ketika kita terima, kita cek ini kondisinya, kalau ada yang bolong atau robek maka kita tulis di sini kondisinya baik dan tidak ada kerusakan. Jika bagus ya, kalau rusak, kondisinya kurang baik, ada yang bolong atau robek sedikit atau gimana gitu ya, atau udah kumuh dan sebagainya. Oke, pasal 1, pihak pertama akan memelihara dan merawat ijazah dimaksud agar selalu aman. Di sini ketika kita udah serah terima, maka tanggung jawab kita ya sebagai pemilik, kita serahkan ke tanggung jawab si pihak perusahaan ya. Ketika ada kerusakan apapun, dia yang harus tanggung jawab, seperti itu. Oke. Nah, keadaan baik dan siap pakai jika ingin digunakan. Selalu dalam keadaan baik dan siap pakai jika ingin digunakan. Nah, di sini jika kalian butuh ya, kalian ingin apa namanya, ada kebutuhan lah mendesak atau apa gitu ya, sehingga kita diharuskan untuk mengambil ijazah tersebut, maka kita bisa meminjamnya, anggapan seperti itu. Dia harus siap pakai jika ingin digunakan, kapanpun itu ya. Menjaga ijazah tersebut agar selalu dalam keadaan aman. Nah, di sini ketika kita ada alam ya, atau ketika kita taruh ijazah kita, perusahaannya itu kebakaran atau runtuh dan sebagainya, maka ijazah kita gimana? Nah, si pihak pertama atau si pihak perusahaan itu bertanggung jawab sepenuhnya. Menjaga ijazah tersebut harus selalu dalam keadaan aman. Tentunya dari hal apapun harus aman, dari pencurian ya, dari kebakaran atau dari gejala alam lainnya. Oke. Bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko. Di sini adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan yang dialami. Nah, ini si pihak pertama ya. Pihak pertama
bertanggung jawab ya sepenuhnya atas resiko gitu ya. Pihak pertama menjaga ijazah agar selalu dalam keadaan aman. Ini kita udah anggapannya kita udah memberikan. Dan jika lo ada kerusakan ya, yang tidak bisa di apa ya istilahnya, maka yang bertanggung jawab adalah pihak perusahaan gitu ya. Demikian notifikasi yang dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi bahan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Di sini ada pihak pertama, HRGA, atau bisa ambil aja langsung namanya di sini. Untuk tanda tangan. Nah, ini kan kita baru bikin formatnya saja, teman-teman. Nah, belum kita bikin apa namanya data di Excel-nya. Jadi rekapannya apa aja sih? Yang pertama mungkin ini ya. Mungkin kalau hari tanggal ini bisa kita tulis ya. Saya ingin memberikan segini aja jenis ijazah dan sebagainya untuk direkapnya. Oke, kita ambil aja segini aja dulu ya. Nah, kita berhijrah ke sini. Di sini mungkin kita taruh di sini aja dulu. Nah, di sini agak lemot ya teman-teman. Gak apa-apa, agak lemot juga. Oke, di sini saya butuh nomor mungkin ya. Nomor ini bisa untuk nomor suratnya dan ataupun bebas. Kalau mau kalian bikin nomor surat di sini ya silahkan. Di sini misal nomor surat. Biasanya kalau saya nomor surat itu berdasarkan rekapan. Tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa nomor surat itu ya. Nomor surat di situ udah. Terus lagi di sini ada nama sekolah atau nama pemilik dulu ya. Atau nama pemilik ya, nama pemilik. Nama pemilik ini bisa dimuatkan sebagai yang pertama. Nah, habis nama pemilik langsung ke jenis ijazah. Di sini ada jenis ijazah. Ijazah seperti itu. Terus lagi ada nama sekolahnya apa sih gitu ya. Nama sekolah. Nama sekolahnya apa ya. Terus lagi nama di ijazah ya. Nama di ijazah. Nah, nama di ijazah. Nama di ijazahnya apa sih gitu lah ya. Ijazah. Oke. Ijazah. Kebalik ya. IJZ. Nah, ini ke kurang Z. Nah, habis itu ada namanya nama ijazah, di ijazah maksudnya. Nama di ijazah. Nama di ijazah, nomor ijazahnya berapa? Nomor ijazah. Nah, seperti ini. Nomor ijazah dan kondisinya. Nah, kalau kondisi ini, kalau kalian mau mau masuk ke sana juga bisa. Berarti kondisinya gimana? Kalau kondisinya baik dan bisa dipergunakan sebagai maksudnya, maka silahkan ketik saja di situ. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita tinggal satu lagi kita tulis departemennya. Dia bagian apa sih gitu ya? Atau di bidang apa? Kalau departemennya. Atau pekerjaannya, jabatan. Nah, gitu. Kita kurungin dulu seperti ini. Kita kasih border atau kita garis-garis ya. Seperti ini. Kita hapus ini ya. Mungkin saya butuh ini satu. Untuk ini saya butuh kondisi untuk kondisi. Terus lagi saya juga butuh nama.
nama pemilik, hidayat, jabatan, jenis ijazah, SMA, nama sekolah, nama di ijazah ini, terus lagi asal sekolah ya, nama sekolahnya ini, terus lagi jenis ijazahnya, ijazah SMA. Nah, untuk ini ijazah ini kalian bisa tulis aja di sini SMA langsung. Jabatannya misal apa ya, staf ya, staf keuangan atau HRGA atau apa terserah, keuangan. Nah, di sini misal dia jabatan staf keuangan, mudah banget untuk bekerja di bagian staf keuangan itu. Cuman harus bisa ngitung. Di nomor ijazah kita ambil ini karena agar kita nggak usah ngetik-ngetik capek ya. Ngetik lagi, tinggal copy paste saja. Nah, kita hapus. Nah, seperti ini. Terus lagi udah, jika udah seperti ini silahkan sesuaikan atau mau ke garis-gariskan saja. Terus lagi di sini nomor suratnya. Kalau kalian pengen pakai nomor surat yang saya buat di sini, maka silahkan copy pastekan dulu di sini untuk awalannya saja. Bisa seperti ini, HRGA dan sebagainya. Ntar ini itu akan jadi acuannya. Nah, seperti itu. Nah, misal nomor suratnya seperti ini. Kita panjangkan dulu. Nah, seperti ini, dan ini nomornya ini 1, bisa dipakai juga untuk nomor surat. Untuk mempermudah kita semua bekerja, maka saya buatkan contohnya 1 atau 2 ya, 2 orang aja, 2 ini kita tarik lagi atau kita copy paste di sini, namanya si siapa ya, mungkin Angga ya, Angga Gunawan. Enggak aja deh, biar nggak terlalu panjang. Produksi, bagian jabatannya produksi, atau produksi ya, bagian produksi dia, produksi apa gitu ya. Terus untuk jenis ijazahnya dia SMA atau S1 juga nggak apa-apa, S1 misal, S1, terus lagi ada lagi di sini dia lulusan dari universitas mana gitu ya, Universitas Indonesia, UI ya, Indonesia. Terus lagi di sini ada namanya sesuaikan, berarti kalau di ijazah berarti dia Angga juga. Terus lagi dia nomor ijazahnya berapa, misal saya nggak tahu ijazah S1 ada nomornya atau gimana, misalnya langsung aja CN misal seperti ini, strip 045 strip JO gitu aja lah ya. Nah, ini baik dan bisa digunakan atau rusak ya, terserah. Baik dan mungkin ini kita baik dan ada kerusakan, robek sedikit misalnya, dikit, robek sedikit. Nah, jika teman-teman udah buat seperti ini, maka selanjutnya kita tinggal eksekusi. Seperti apa sih eksekusinya itu? Nah, kali ini kita akan simpan dulu data ini tentunya di mana, di apa namanya, di folder ya, di folder tertentu atau disesuaikan, di hak saja, apalagi ya, di hak ini kita taruh, ini malah di C ya, di G lah ya, kita taruh di G, di apa namanya, di berita acara ya. Kita bikin dulu apa namanya, foldernya.
Wah, udah ada folder banyak di sini. Misal berita acara, ijazah, seperti itu ya. Nah, kita simpan di sini ada rekap ya. Ini rekap Excel-nya atau data Excel-nya, nggak apa-apa, gini aja kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini ya, dan tentunya kita butuh data tadi ya. Cara memasukkan data tadi ke Microsoft Word itu kayak gimana sih itu ya, agar kita itu mudah bekerjanya dan tinggal otomatis ya, nggak usah ribet kita nulis satu-satu dan di dua tempat, itu nggak mungkin banget gitu ya. Oke, kita masuk ke menu mailing untuk memasukkan data di Word ya, dari Excel. Pilih selection part sections ya, section, masuk ke use and exiting list ya teman-teman. Tunggu sampai berapa saat atau berapa lama itu ya, nah tergantung laptop itu sendiri. Nah, di sini kita cari folder tadi, folder yang kita kasih nama berita acara apa tadi, berita acara serah ijazah ya. Kita cari aja satu-satu, mana lemot ini, dari B ya, berita acara ijazah ini. Nah, di sini ada rekap, klik ini, kita masukkan open. Ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan datanya bisa kita gunakan. Nah, seperti ini di sheet 1, klik OK. Nah, kita di sini butuh nomor surat dan sebagainya. Kita masukkan data tadi, gimana caranya kita select ini. Aduh ya, lemot banget. Ya. Kita select ini terlebih dahulu. Kita ganti, kita masukkan insert merge file ya. Kita masukkan apa yang di sini, nomor surat. Nah, kita masukkan lagi di sini adalah nomor saja. Nah, seperti ini. Dan di sini untuk hari tanggalnya baru kita ketik sendiri. Nah, ini kan berdasarkan kita sendiri, tapi kalau mau dimasukkan ke Word juga, ke Excel juga bisa sih teman-teman. Cuman saya ingin memberikan contoh sederhana sedikit dulu karena waktu yang mengurangi kita. Sini ada nama pemilik ya. Nah, di sini jabatannya apa sih dia tuh, gitu kan? Misal operator produksi bagian apa gitu ya. Gitu. Misal kalau di sini kita masukkan jabatan. Nah, untuk departemennya apa, terserah itu ya, atau di titik-titik juga nggak apa-apa. Kalau ada juga masukin aja. Nah, sekarang di jenis ijazahnya kita masukkan juga jenis ijazah. Jenis ijazah di sini lagi nama sekolahnya apa, dia di ijazah itu nama sekolahnya apa gitu. Terus lagi di nama di ijazahnya apa, kan biasanya ada yang berbeda nih, takutnya ada penulisan salah gitu ya. Misal di ijazah itu atau di KTP dia namanya Hidayat ya, dengan atau Muhammad ya, di KTP M-nya itu cuma 1, tapi di ijazah ini M-nya 2 itu. Nah, itu kan berbeda, maka kita pisahkan seperti itu. Terus lagi di sini nama ijazahnya apa? Nama di ijazah. Terus lagi nomor ya. Kita butuh nomor ijazahnya. Nomor ijazahnya dan kondisinya seperti apa? Dia itu kondisi ijazahnya atau kondisi apa namanya? Kondisinya kayak gimana? Baik atau nah, jika sudah seperti ini, nah ini kita ganti dengan si pemilik ya. Si pemilik, nama pemilik. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian tinggal klik preview result. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian kurang 0, maka kalau kalian pengen ngasih 0 nih, nah kasih aja seperti ini. Nah, ini kan udah, jadi udah
tinggal kita print ya. Dan kita hapus jadi biar agak rata-rata tengah gitu. Nah, seperti ini. Dia akan terisi sendiri. Nah, jenis ijazahnya SMA. Kalau kita kasih di keterangan di sini SMA sederajat ya, nggak apa-apa, SMA sederajat atau SMA aja karena emang dia ijazahnya SMA gitu kan. Nah, kita cek lagi di sini. Bagaimana cara mengecek yang kedua? Nah, yang kedua adalah siapa tadi? Si Angga. Kita di sini ada tombol anggapannya. Kita klik ini. Next record. Nah, S1, jenis ijazahnya S1, nama sekolahnya ya, sekolah itu dalam artian umum ya, Universitas Indonesia, UI ya, nama di ijazahnya Angga, dan nomor ijazahnya CM bla. Kondisi ijazahnya baik dan robek sedikit. Nah, ini kan hanya untuk contoh ya teman-teman ya, yaitu jenis ijazah, nama sekolah Universitas Indonesia, atau nama kampus ya, atau nggak apa-apa nama sekolah juga. Nah, ini kan udah selesai nih. Dia jabatannya apa sih di sini? Kita belum masukkan jabatan di sini. Kita cek di sini jabatan. Oh, dia udah ini tuh jabatannya. Nah, jika kalian udah seperti ini, kalian kalau mau menambahkan ini hari ini, tanggal dan sebagainya, maka kalian edit dulu kita simpan dulu agar kita bekerja dengan mudah dan ketika ada error kita nggak kehilangan data. Oke, kita di sini bikin lagi untuk apa namanya data pada hari ininya. Pada hari ini tanggal aja langsung tanggal diterima. Nah, misal tanggal sekarang diterima agak lemot ya. Nah, jika kita cek dapat soalnya. Nah, kali ini untuk mempersingkat waktu saya udah buatkan tadi barusan. Saya tambahkan tanggal diterima, hari, tanggal, bulan, tahun. Nah, tentunya dari hari, tanggal, bulannya, tanggal, bulan, tahun ini diambil dari ini, data ini, dari data tanggal diterima. Nah, di sini jika di tanggal diterimanya adalah tanggal ini, kalau kita ganti tanggal 11, maka dia akan berganti jadi Jumat, tanggal 11 bulan Juni tahun 2021. Nah, oke. Di sini paham, dan saya menggunakan rumus di sini adalah rumus text rank terus lagi $21 DDD ya, D-nya 4, D itu menandakan hari gitu ya. Kalau 11 ini kan dia tanggal ya, sama. Saya mempersingkat D-nya agar supaya menjadi angka, saya cukup menggunakan 2 huruf D-nya gitu ya. Oke, sama semuanya di sini rumusnya. Juni juga sama, cuman yang membedakan untuk Juni itu karena bulan, ya dia bulan, maka saya menggunakan rumus M. M-nya saya ketik 4 di sini. Oke, selanjutnya ada tahun. Tahun ini sama, cuman yang membedakan adalah angka Y. Itu ya, huruf Y, sorry. Y-nya ada 4. Oke, kita enter saja. Di sini misal dia si Angga ini dia menyerahkan ijazah di tanggal berapa ya? Misal tanggal 15 bulan 6 di hari apa sih berarti ya? Kita nggak usah kunci agar datanya tetap sama. Kita buka kunciannya seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, berarti di hari Selasa dia. Benar gak sih? Ya benar. Kalau salah silahkan cek aja sendiri gitu, di kalender masing-masing. Insya Allah nggak akan ada yang salah. Terus lagi di bulan Juni ini saya juga harus menghapus kuncinya seperti ini. Kita enter. Juni kita select ke bawah atau tarik ya. Yang ini juga kita, kenapa sih tadi dikunci? Karena tadi itu ditarik ke samping agar nggak berantakan. Tapi kalau untuk ke bawah mah nggak usah dikunci. Nah, jika udah seperti ini, maka silahkan cek di sini. Nah, saya udah masukkan. Kita cek di sini. Nah, hari, tanggal, bulan. Nah, ini diambil dari data ini. Dari data ini.
hari untuk tanggal diterima saya ya. Oke, klik lagi. Nah, ini kan namanya si Hidayat. Dia ngasih di hari Kamis tanggal 10 bulan Juni ya. Kita cek di rekapannya, benar nggak sih? Si Hidayat ini dia ngasih tanggal hari Jumat tanggal 11 ya. Tadi mungkin ada kesalahan ya karena saya belum refresh. Kita refresh dulu. Nah, sekarang udah benar. Untuk nge-refreshnya silakan teman-teman pindahkan saja, dia akan otomatis sendiri berpindah. Di sini ada hari Jumat tanggal 11 Juni, kita cek di sini hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Oke. Yang kedua adalah tanggal 15 bulan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021. Oke, kita cek di sini udah benar. Kita cek di sini di pinggirnya udah benar. Nah, selanjutnya kita cek di sini. Di partisipasi kedua adalah si Angga. Dia tanggal Selasa, hari Selasa tanggal 15, benar ya? Hari Selasa tanggal 15, hari Selasa tanggal 15 Juni 2021. Oke, ini pokoknya data yang ada di Excel ini otomatis akan masuk ke Microsoft Word secara otomatis ya. Nah, ini mempermudah kita bekerja tentunya, teman-teman. Departemennya nggak ada karena masih kosong gitu ya. Nah, seperti ini. Saya baru bikin 2 contoh saja untuk teman-teman belajar dan tentunya teman-teman HRD dimanapun Anda berada ketika kalian buat suatu rekapan data, baik itu berita acara serah terima atau data-data yang lainnya, kalian bisa menggunakan 2 aplikasi tersebut agar mempermudah hidup kita dan pekerjaan kita menjadi ringan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Semangat buat semua.